Hai sahabat Edufit, kali ini spesial Bang Ido akan berikan trik cepat cara mengerjakan soal TIU CPNS. Nah, soal yang akan Bang Ido berikan ini sesuai dengan kisi-kisi TIU CPNS tahun 2021. Dan yang akan kita bahas adalah tentang kemampuan numerik bagian yang ketiga, yaitu tentang perbandingan kuantitatif. Yaitu tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Nah, soalnya seperti apa? Bang Indo akan berikan bocoran model soal yang kira-kira akan keluar di CPNS tahun 2021. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk klik subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung aja kita bahas soalnya ya. Nanti sebisa mungkin soal akan kita bahas kurang dari 1 menit. Kalau bisa 5 detik selesai ya. Oke, nanti beberapa soal akan kita kerjakan 5 detik selesai. Oke, langsung saja kita lihat soalnya ya, ke soal nomor 1 dulu. Oke, teman-teman, soalnya seperti ini nomor 1 ya. Saya yakin teman-teman bisa langsung menjawabnya ya. Soal model ini pernah keluar dan besok bisa jadi keluar lagi. Kalau besok keluar lagi, teman-teman harus bisa ya. Ini tidak ada 10 detik ya, teman-teman, 5 detik langsung ketemu jawabannya ya. Oke, jawabannya yang mana? Ya, kita baca dulu ya. Jika X sama dengan P kali 1 kali 1 dan Y sama dengan P tambah 1 tambah 1, maka jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang B ya, tidak ada 5 detik ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Oke, kita teliti ya. Di sini kan ada P kali 1 kali 1. Berarti X sama dengan P kali 1 nilainya P kali 1 nilainya P. Berarti X-nya sama dengan P. Sementara untuk yang Y ini kalau 1 tambah 1 itu nilainya 2. Berarti kalau begitu Y sama dengan P plus 2. Nah, dari sini udah jelas ya teman-teman ya. Kalau di sini hanya P saja, di sini P plus 2. Berarti kan lebih besar yang ini dong ya. Berarti artinya X-nya kurang dari Y. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, gimana teman-teman? Cepet kan? Iya, kalau soalnya seperti ini ya. Ya berdoa ya, mudah-mudahan model soalnya yang keluar seperti ini saja lah ya. Biar mudah gitu kan. Oke, teman-teman ya. Untuk nomor 2 juga bisa dikerjakan kurang dari 5 detik. Langsung teman-teman cek soalnya seperti ini. Yuk, jawabannya yang mana? Kurang dari 5 detik bisa? Pasti bisa ya. Oke, kita baca dulu soalnya. X sama dengan 1,72 dikurangi dengan 1,78 dan Y sama dengan 1/74 ditambah 1/76 maka sama dengan titik-titik. Wow, sepertinya sulit ya, tapi ini sangat mudah ya teman-teman. Kenapa mudah? Ini kan kalau kita kurangkan hasilnya adalah negatif ya, negatif hasilnya. Kenapa? Karena besar pengurangnya, gitu kan, negatif. Sementara ini adalah positif tambah positif, ya nilainya positif. Negatif sama positif berarti besar positifnya dong ya. Oke, kalau begitu jawabannya adalah Y-nya lebih besar dari X-nya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oh, ketemu kan? Ternyata mudah juga ya. Ini kita tidak harus menghitung angkanya ya. Baru melihat tanda negatif positifnya saja sudah kelihatan jawabannya yang mana kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Yuk, soal yang ketiga seperti ini teman-teman. Kurang dari 5 detik ya, harus bisa ya. Langsung dijawab jawabannya yang mana? Oke, kita baca dulu ya. Jika X sama dengan ini dari ini dan Y sama dengan ini dari ini, maka jawabannya adalah yang C. Kok cepet ya? Cepet ya di sini teman-teman yang harus diperhatikan. Ini kan dari itu artinya kali ya. Ini dari itu kali. Sedangkan perkalian itu bersifat komutatif, dibolak-balik sama saja hasilnya. Ini kan sama-sama angkanya 0,325. Ini juga 0,325. Di sini angka 5,34, 5,34. Di sini ada persen, di sini juga ada persen, kan tidak masalah ya. Berarti tidak perlu kita hitung angkanya, pasti hasilnya X akan sama dengan Y. Gimana, mudah kan? Oke, kalau mudah sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Wow, soal yang keempat sepertinya sulit ya. Tapi kalau teman-teman sudah lihat video Bang Edu sebelumnya, Bang Edu yakin teman-teman bisa mengerjakan kurang dari 5 detik. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang X-nya lebih besar dari Y-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Loh, kok bisa? Oke, kita bahas ya. Mudah saja teman-teman. Kita hanya cukup melihat selisihnya saja di sini ya. Ini selisihnya bukan berarti 53 kurangi 59 ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya. 59 kurangi 53 itu selisihnya 6. Kemudian ini 57 kurangi 55 itu selisihnya 2.
Besar mana? Besar 6, berarti besar X-nya dong. Iya, mudah ya. Kalau teman-teman kurang yakin, silahkan teman-teman cek pakai kalkulator ya. 1/53 itu 0,0 berapa, kemudian dikurangi 1/59 itu 0,0 berapa, kemudian dikurangi X-nya nilainya berapa, dan Y-nya juga dicari pakai kalkulator hasilnya berapa. Kalau kurang yakin, silahkan teman-teman cocokkan dengan kalkulator ya. Pasti hasilnya X-nya lebih besar dari Y-nya. Cobalah dicek ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Wow, soal nomor 5 seperti ini teman-teman ya. Jika X sama dengan dalam kurung min 17 pangkat 8 dan Y sama dengan dalam kurung min 18 pangkat 17, maka X dan Y-nya seperti apa? Kurang dari 5 detik, yuk jawabannya yang mana? Ya, sudah? Oke, berarti jawabannya adalah yang X-nya lebih besar daripada Y-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Loh, kok bisa? Bisa dong ya di sini. Kalau ada pangkat di sini pangkatnya itu genap ya. Genap, 18 itu genap. Berarti nanti kalau negatif pangkatnya genap, hasilnya akan menjadi positif. Gitu teman-teman ya. Kemudian kalau ada bilangan pokoknya negatif, kemudian pangkatnya adalah ganjil, maka hasilnya akan negatif. Coba jadi cek ya. Jadi kalau di sini negatif, nanti pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil jadi negatif, kalau genap jadi positif. Kalau genap, pangkatnya genap positif. Kalau pangkatnya ganjil, berarti hasilnya akan negatif. Jika yang dipangkatkan itu ada negatifnya. Gitu teman-teman ya. Berarti kesimpulannya X-nya lebih besar daripada Y-nya. Oh, ternyata mudah ya. Oke, bagi yang mau ikut bimbel online, di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel yang bisa teman-teman ikuti. Silahkan ikuti semuanya juga boleh ya. Dan gunakan kode voucher EduFit untuk mendapatkan potongan harga. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6. Soalnya seperti ini. Yuk, sebisa mungkin dikerjakan cepat ya, kurang dari 10 detik. Oke, jawabannya yang mana sudah ketemu? Ya, jawabannya adalah jika X sama dengan ini dan Y sama dengan ini, maka jawabannya adalah yang A. Wow, cepet ya, tidak ada 5 detik ini. Kenapa bisa? Ya begini teman-teman ya. Di sini kan X-nya 747. Dikurangi dengan 74, 7/2. Ya, kalau kita paskan ini 7/2 kan 3,5 ya, berarti 77,5 gitu kan. Yang ini Y-nya sama dengan 77,5. Padahal di sini X-nya ada 747 dikurangi 77,5. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa nilai X-nya ini 747 dikurangi 77. Pastinya ini sekitar 600-an ya, yang nilai X-nya ini sekitar 600-an. Sementara yang Y ini hanya 77, pasti X-nya lebih besar daripada Y-nya. Gitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami kan? Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Yuk, soal nomor 7. Jika Y terletak di antara harga Z dan X, sedangkan X-nya lebih besar dari Z-nya, maka hubungan X dan Y itu apa? Oke, jawabannya yang mana? Ya, di sini ada Y. Y itu terletak di antara Z dan X. Berarti X, kemudian di tengahnya ada Y, kemudian di sini ada Z. Gitu kan? Y itu terletak di antara Z dan X. Dibolak-balik boleh ya, nggak masalah. Sedangkan X lebih besar Z. X-nya itu lebih besar daripada Z-nya. Berarti artinya kan kita tinggal kasih tanda seperti ini saja kan. Karena nilai Y-nya kan di antara X dan Y. Ya sudah, kita selesaikan aja. Yang jawaban A ya benar ya. Ini sesuai dengan X lebih besar daripada Y. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya. Sudah ketemu kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 seperti ini. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat ya. Jika 2X sama dengan 64 dan 3Y sama dengan 81, maka X dan Y hubungannya apa? Oke, yang pertama dulu ya. Berarti X-nya nilainya sama dengan kebalikannya kalikan bagi ya. 2X sama dengan 64, berarti X-nya sama dengan 64 bagi 2. Nilainya sama dengan 32. Kemudian yang Y, Y-nya nilainya sama dengan 81 dibagi dengan 3. Ya enggak? 8 bagi 3 nilainya 2. 2 kali 3 kan 6, berarti sisanya di sini 8 kurangi 6 nilainya 2. 21 bagi 3 nilainya 7. Berarti kalau begitu nilai X-nya lebih besar daripada nilai Y-nya. Yaitu jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9.
Jika P sembarang bilangan bulat, X sama dengan 3P kuadrat min 5 dan Y sama dengan 2P kuadrat plus 4, maka hubungan X dan Y adalah, kalau yang ini agak menghitung ya, tenang saja, yang ini agak mikir ya. Yuk, dicoba dulu, boleh ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Yuk, di sini kan diketahui P-nya adalah sembarang bilangan, berarti kan bebas ya, yang penting bilangannya adalah bulat kan. Berarti kalau gitu P-nya kita ambil angka yang enak dan mudah dihitung aja, angka berapa? Angka 0, boleh nggak? Boleh saja dong, kan 0 juga bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini juga dan seterusnya. Jadi negatif juga termasuk bilangan bulat, asalkan bukan pecahan, bukan desimal ya. Yang penting yaitu bulat ya, namanya bilangan bulat. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke. Kalau P-nya 0 kan bilangan bulat, coba kita cek ke X-nya. Berarti kalau kita masukkan ke X, P-nya kita ganti 0, 0 pangkat 2 ya nilainya 0, 0 kali 3 nilainya ya 0, 0 kurangi 5 ya nilainya min 5. Kalau P-nya diganti 0, maka X-nya hasilnya min 5. Perlakukan hal yang sama dengan Y. Pada Y ini P-nya juga kita ganti dengan 0, 0 pangkat 2 ya nilainya 0, 0 kali 2 ya nilainya 0, 0 tambah 4 nilainya 4. Nah, dari sini ketahuan bahwa nilai Y-nya itu lebih besar daripada X-nya. Jadi, untuk yang kasus ini nilai X-nya kurang daripada nilai Y-nya. Tapi jangan hanya ngambil satu angka saja untuk yang model soal seperti ini. Karena di sini kuadrat ya, hati-hati. Kita harus ngambil angka yang lain yang harus lebih besar dari 0. Misalkan mau ngambil angka berapa? Angka 5 lah ya, 5 boleh lah ya. 5 atau 100 juga boleh, 1000 juga boleh. Tapi angka yang mudah dihitung aja ya. Ya udah kita ngambil angka P sama dengan 5. Kalau P sama dengan 5 kita masukkan ke X, berarti P-nya ini kita ganti 5. 5 kuadrat itu 25. 25 kali 3 berarti 75 dikurangi dengan 5. Berarti nilai X-nya sama dengan 70 ya untuk X-nya. Sekarang kita masukkan ke Y. Pada Y ini P-nya kita ganti 5. 5 kuadrat 25. 25 kali 2 50. Kemudian ditambah dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 54. Nah sekarang kita lihat 70 sama 54 itu besar mana? Besar 70 ya. Berarti berdasarkan yang ini nilai X-nya itu lebih besar daripada nilai Y-nya. Kalau yang pertama X-nya kurang dari Y, kalau yang kedua X-nya lebih besar dari Y. Tuh kan, jawabannya apa jadinya? Jadi jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kadang lebih besar X, kadang lebih besar Y. Itu kan nggak bisa ditentukan ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini ya. Ini pastinya agak mikir ya kalau yang ini. Jika P sama dengan 3, kemudian Q sama dengan 1, dan X-nya sama dengan ini, serta Y-nya sama dengan ini, maka X dan Y-nya seperti apa? Oke, langsung kita substitusikan ya. Berarti X-nya nilainya sama dengan akar, ini pangkatnya P. Nah, 64 ini kita buat menjadi bentuk pangkat ya. Karena di sini P-nya disediakan 3, berarti buatlah menjadi pangkat 3. 64 itu sama hanya dengan 4 pangkat 3. Ya enggak? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Kan sama dengan 4 pangkat 3 ya. Kemudian teman-teman harus ingat sifat akar ya. Kalau ada A pangkat M di luarnya N, maka samanya dengan A pangkat M per N. Jadi yang dalam dibagi dengan yang luar. Berarti yang dalam di sini adalah 3, yang luar adalah P. Berarti ini samanya dengan X sama dengan 4 pangkat 3 per P. Padahal P-nya kan 3 ya, berarti langsung aja kita substitusikan. Berarti ini X-nya sama dengan 4 pangkat, P-nya kita ganti 3. Ya kita ganti 3, jadinya 3 bagi 3 nilainya 1. Berarti nilainya sama dengan 4 pangkat 1 atau 4 saja dong, iya enggak? Berarti X-nya sudah ketemu 4 ya. Nah sekarang kita cari Y-nya. Y itu adalah P kali Q, ini kalau nggak ada apa-apanya itu artinya dikali ya. P Q itu berarti artinya P kali Q. P-nya nilainya 3, kemudian kali Q, Q-nya nilainya 1 ditambah dengan Q, Q-nya nilainya 1, kemudian pangkat 3. Berarti Y sama dengan 3 kali 1 nilainya 3, 1 pangkat 3 nilainya 1. Berarti Y sama dengan 3 tambah 1 nilainya 4. Wow, ternyata sama ya. Berarti kalau begitu jawabannya X sama dengan Y, yaitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 11. Ya, soal nomor 11 seperti ini ya. Jika P lebih besar dari 0 dan Q kurang dari 0, X-nya seperti ini dan Y-nya seperti ini, maka jawabannya adalah yang mana? Ya, kita bahas ya.
P lebih besar 0 itu artinya kan berarti P-nya positif ya. Lebih besar 0 itu berarti positif. Kemudian kalau Q-nya kurang dari 0 itu berarti negatif. Yang satu positif, yang satu negatif ya. Kemudian X-nya itu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau dikuadratkan itu hasilnya nanti akan positif semua ya. Sementara di sini nanti positif ditambah dengan negatif itu nanti pengurangan. Nanti hasilnya menjadi selisih. Dan pastinya ini akan lebih kecil daripada yang depan. Berarti nanti jawabannya pasti X-nya lebih besar daripada Y-nya. Kalau mau langsung dijawab ya jawabannya A. Tapi kalau mau dicek dulu ya bolehlah kita cek ya. Oke, kita cek dulu dengan menggunakan angka. Boleh ya? Boleh dong menggunakan angka. P-nya mau diganti angka berapa? Yang jelas P-nya harus lebih besar dari 0. Boleh dong P-nya kita ganti dengan 1, ya kan? Kemudian Q-nya kita ganti dengan angka berapa? Kurang dari 0. Boleh juga kita ganti dengan berapa? Bebas ya, mau min 2 boleh, min 1 boleh, berapapun boleh ya. Yang penting kita ganti angka itu, kemudian kita masukkan ke X-nya, berarti X-nya nilainya sama dengan P kuadrat. 1 kuadrat nilainya adalah 1, kemudian ditambah dengan Q kuadrat. Min 2 kalau dikuadratkan hasilnya kan plus ya. Min 2 kali min 2 berarti nilainya plus 4 atau 4 saja. Kemudian nilai X-nya itu kalau kita jumlahkan sama dengan 5. Sedangkan untuk Y nilainya sama dengan nanti P-nya adalah 1 ya. 1 ditambah dengan min 2 berarti langsung min 2 gitu ya. Pangkatnya 2. Maka ini kalau kita hitung 1 kurangi 2 itu adalah min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 1. Iya enggak? Ternyata jawabannya X-nya lebih besar daripada Y-nya. Dan ini akan berlaku untuk semua angka. Pasti ya, akan berlaku untuk semua angka. Oke, masih semangat ya? Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika sebuah lingkaran yang berjari-jari X luasnya adalah 3Y kuadrat, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Oke, diingat ya, lingkaran, kemudian jari-jarinya adalah X. Nah, di sini kan yang diketahui luasnya ya, luas lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat, ya enggak? Nilainya, luasnya itu katanya, luasnya sama dengan ini. Ya, kita tulis saja ya, 3Y kuadrat. Padahal jari-jarinya adalah X, berarti R-nya kita ganti dengan X, kemudian Pi-nya kita ganti dengan 22/7. Nilai Pi kan 22/7 atau 3,14 ya. Kita pakai 22/7 saja, kemudian dikalikan R. R itu adalah jari-jari, jari-jarinya X, berarti jarinya adalah X, kemudian kuadrat, sama dengan 3Y kuadrat, ya kan? Kemudian berlaku kali silang ya, berarti 7 kali 3. Ya, yang ini X kuadratnya biarkan saja X kuadrat, sama dengan 7 kali 3 nilainya adalah 21, kemudian per 22 nanti kalikan silang dengan sini. Ini kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya kan artinya per 1 ya. 22 kali 1 nilainya sama dengan 22. Kemudian yang belum kita tulis adalah ini, yaitu apa? Y kuadrat. Oke, kalau gitu jawabannya sudah muncul dong ya. Jawabannya adalah yang D. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Iya, soal nomor 13 adalah seperti ini. Jika X rusuk ke sebuah kubus yang isinya 125 meter kubik dan Y sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 3 cm dan 4 cm, maka X dan Y-nya seperti apa? Oke, ini ada X itu adalah panjang sisinya ya dari sebuah kubus. Isinya, kalau yang namanya isi itu berarti samanya dengan volume. Volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Iya enggak? S pangkat 3 nilainya sama dengan 125. Ini loh ya, 125. Padahal sisinya bukan S tapi X, berarti samanya dengan X pangkat 3 sama dengan 125. Ini kalau kita buat pangkat itu sama hanya dengan 5 pangkat 3. Iya enggak? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125 ya kan? Kalau begitu kita tinggal coret 3-nya, pangkat 3-nya kita coret, berarti X-nya nilainya sama dengan 5. Oke, sudah ketemu X-nya 5 ya. Nah, sekarang kita cari nilai Y-nya. Y adalah sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm. Kalau kita buat gambarannya seperti ini ya. Ya, sisi siku-sikunya 3 dan 4, kemudian sisi miringnya pastilah 5. Ya enggak? Sudah hafal triple Pitagoras ya? 3, 4 itu pasti pasangannya adalah 5. Berarti nilai Y-nya sama dengan 5. Karena Y itu adalah sisi miring ini ya. Jadi Y-nya adalah 5. Berarti jawabannya adalah
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Jika besar sudut suatu segitiga X derajat, 2X derajat, dan 3X derajat, dan Y sama dengan 35 derajat, maka X dan Y hubungannya apa? Oke, sekarang kita lihat ya, di sini ada besar sudut suatu segitiga. Tentunya segitiga kan ada 3 sudut ya, ini sudut yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini kalau kita jumlahkan X ditambah dengan 2X ditambah dengan 3X. Ketiga sudutnya ini kalau dijumlahkan hasilnya akan sama dengan berapa derajat? Iya, 180 derajat. Ini sudah pasti ya, jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah sekarang kita jumlahkan X-nya. Kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Berarti ada 6X, nilainya sama dengan 180. Kalau begitu X-nya sama dengan 180 bagi 6, nilainya sama dengan 30. Sudah ketemu dong X-nya 30. X-nya 30, kemudian Y-nya 35, berarti besar mana? Ya besar Y-nya ya. Berarti artinya X-nya lebih kecil daripada Y-nya, yaitu jawabannya adalah yang B. Oke, sudah ketemu ya. Lanjut lagi teman-teman, soal yang terakhir, soal nomor 15 ya. Oke, soalnya seperti ini, jawabannya yang mana? Oke, sudah ketemu ya, kita bahas. Jika X itu adalah jumlah luas sisi-sisi kubus yang panjang rusuknya 6 cm, dan Y adalah isi kubus tersebut, maka hubungan X dan Y apa? Gimana nih ya? X-nya itu adalah jumlah luas sisi kubus yang panjangnya rusuknya 6 cm. Kan berarti samanya dengan menghitung luas kubus ya. Luas kubus, luas permukaan kubus itu adalah rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. Padahal di sini X itu adalah jumlah luas sisi-sisi kubus. Berarti ini sama hanya dengan X ya. Berarti X sama dengan 6 kali rusuknya di sini 6 ya. Berarti S-nya kan diganti dengan 6 kuadrat. Nah, kalau begitu berarti X-nya samanya dengan 6 pangkat 3, ya kan? Kan ini pangkatnya kalau nggak kelihatan 1 ya, 1 tambah 2, 3. Jadi X-nya adalah 6 pangkat 3. Dan di sini diketahui bahwa Y-nya itu adalah isi. Isi itu berarti volume. Volume kubus kan rumusnya S pangkat 3. Berarti Y sama dengan, padahal S-nya kan nilainya 6. Ya, rusuknya 6, berarti 6 pangkat 3. Nah, ternyata jadinya seperti ini teman-teman. Gimana jadinya? Ya berarti jadinya jawabannya adalah X sama dengan Y. Karena masing-masing 6 pangkat 3 kan. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sudah selesai kita bahas soal yang tentang perbandingan kuantitatif ya. Ini sebagai gambaran ya buat teman-teman. Jika nanti keluar model soal seperti ini teman-teman, harapannya harus bisa mengerjakan dengan benar ya. Bang Ido doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini.